Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sekarang ya. Oh, materi hari ini tentang mesin learning. Mesin learning. Eh, saya mau jelaskan dulu konsepnya mesin learning supaya kau tahu apa itu maksudnya mesin learning. Sehingga ketika saya jelaskan lebih lanjut, kau bakalan tahu. Sebenarnya di video yang sebelumnya yang saya kasih itu, yang tadi yang saya kasih itu sudah jelas sekali sebenarnya. Saya tidak tahu mau tambahkan apa lagi. Cuma saya akan jelaskan ulang lagi supaya kau lebih tahu. Oke. Hmm, sebelumnya eh, saya akan jelaskan mesin learning itu apa. Sebelum secara definitif ya mesin learning itu apa. Jadi mesin learning banyak banyak yang katakan gini, mesin learning itu mesin pembelajaran. Machine learning, mesin pembelajaran. Nah, mesin pembelajaran. Kalau disebut mesin pembelajaran, kalau saya sebut dia dengan mesin yang belajar. Ya, itulah. Kenapa bahasa simpelnya gitu, mesin yang belajar. Kenapa mesin yang belajar? Karena memang itu mesin dia mempelajari data. Sehingga setelah dia belajar, dia jadinya apa? Mesinnya jadi pintar setelah belajar. Setelah dia belajar mesin jadi pintar, lahirlah yang namanya kecerdasan buatan. Kenapa? Karena ini kecerdasan yang ditanamkan ke dalam mesin. Jadi kalau saya mesin yang belajar, kalau ditanya mesin yang belajar terus siapa yang ajari? Yang ajari adalah manusia. Bagaimana caranya manusia mengajari mesin? Dengan apa? Memberikan dia data yang bisa dibaca sama mesin. Paham sampai sini maksudnya? Paham arahnya ya? Paham, Pak. Oke. Nah, misalnya kita punya data, saya punya data. Ini yang akan saya mau diajarkan nanti. Misalnya saya mau beritahu sebuah mesin, saya mau ajarkan ke dalam mesin. Saya mau ajarkan mesin bahwa untuk mengenali ukuran-ukuran atau ciri-ciri dari bunga iris, dari macam-macam bunga iris. Maka saya harus punya data tentang bunga iris beserta ukuran-ukurannya dan variasi-variasi ukurannya. Setelah dengan variasi-variasi ukuran dan kategori atau klasifikasi bunga iris berdasarkan variasi ukurannya. Saya harus punya data itu. Nah, gini coba mau pakai animasi cok. Oh, Jadi kita punya data. Ya, misalnya saya punya data. Ini punya data ukurannya. Ya, ukuran mahkotanya, ukuran kelopaknya. Ukuran mahkota itu berupa panjang mahkotanya sama lebar mahkotanya. Terus ukuran kelopaknya dan berupa panjang kelopak dan lebar kelopaknya. Nah, setelah itu ada tipenya, ada keterangan tipenya, spesiesnya, tipenya. Nah, ini yang akan dia pelajari mesin. Ketika saya beritahu bahwa kalau kelopaknya sebegini panjangnya, apanya lagi nih, mahkotanya sebegini panjangnya, ada lebarnya sebegini lebarnya, 5,1 panjangnya, 3,5 lebar mahkotanya, terus 1,4 itu panjang kelopaknya dan 0,2 lebar kelopaknya, itulah disebut dengan iris setosa. Dan seterusnya ke bawah. Terus untuk versi color,
7 cm untuk dan 3,2 cm untuk kelopak dan mahkota dan lebar mahkota dan panjang ke mahkotanya, dan 4,7 dan 1,4 ini ukuran untuk mahkota kelopak dan lebar kelopak dan panjang kelopaknya. Ini terus ke bawah. Dan ini saya kasih tahu mesin, seakan-akan saya beritahukan mesin ketika saya berikan data ini ke mesin, seakan-akan saya beritahukan ke mesin bahwa mesin ini datanya, yang data kelopaknya, panjang mahkota dan lebar mahkotanya, dan ini tipenya. Paham ini maksudnya? Paham? Halo? Ya, Pak. Paham ya maksudnya? Paham ya? Halo? Iya, Pak. Oke. Saya punya data seperti ini. Saya tinggal suruh mesin, misalnya saya mau ciptakan kecerdasan buatan dengan metode apa. Nah, saya akan berikan ke mesin ini untuk kupelajari. Kalau manusia dihafal setelah dia hafal kira-kira ketika dia diberikan data baru yang tidak ada di sini, dia bisa tahu tidak bahwa ini tipe iris tipe jenis apa dengan menghafal semua datanya ini. Bisa kira-kira bisa tidak? Halo? Tes. Ketika manusia menghafal data ini dan diberikan dia data baru, kira-kira untuk menguji kemampuannya manusia mengenali bunga iris setelah dia menghafal, kira-kira ketika dia diberikan data baru, ya misalnya ada data baru di sini saya berikan. Nah, ini datanya, bukan? Ada. Ketika saya berikan data seperti ini, 2,3, 4,5, 7,0, 7,0 dan 3. Kira-kira kalau saya berikan data seperti ini ketika manusia, misalnya siapa ini? Ilfauzai. Dia hafal tadi datanya itu, dan ketika saya berikan data yang baru, kira-kira dia bisa tahu tidak ini spesies jenis apa irisnya? Bisa tidak dengan menghafal data-data sebelumnya? Tidak, Pak. Hah? Nggak bisa. Apa? Kok dilatih untuk menghafal data-data iris ya, data bunga iris tadi, ciri-cirinya, ukurannya. Setelah itu kok diberikan data baru untuk untuk kau tebak kira-kira kalau data seperti ini dia masuk di spesies apa? Kira-kira kau bisa tahu tidak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Kenapa? Kenapa bisa? Karena kau sudah diberikan data sebelumnya yang banyak. Masa setelah kau hafal itu data semua tidak bisa kau analisa dan kau bisa kau tahu bahwa ada data baru diberikan, oh ternyata ini hasilnya. Masa kau tidak bisa? Paham ya maksudnya? Paham, Pak. Paham ya? Nah, setelah Ya, itu, Pak. nah, data ini, inilah yang akan dipelajari sama mesin, sama seperti manusia tadi. Mesin akan menghafal data seperti ini, dia pelajari model datanya, dia analisa model datanya. Setelah itu, ketika dia diberikan data baru yang tidak punya spesies, yang tidak ada spesiesnya, ya. Nah, dia akan tebak bahwa oh ini datanya, ini spesiesnya, ini jenisnya ketika dia diberikan data baru. Paham maksudnya? Halo? Paham ya? Halo? Iya, Pak. Oke. Balas respon supaya saya tahu ada kode tidak ya. Oke. Saya mulai. Saya akan contohkan bagaimana misalnya machine learning itu. Misalnya saya jalankan ini, saya tidak jelaskan dulu ini ya. Nanti kita jelaskan ini di praktikum untuk tahu bagaimana bikinnya ini. Nah, setelah itu
Nah, ini proses di mana saya akan ambil data iris tadi. Untuk apa? Untuk dipelajari mesin. Diinput ke dalam sini. Ah, ini hasilnya tadi. Ini data yang dimasukkan tadi ke dalam sini. Nah, sekarang sudah masuk datanya. Sudah masuk datanya. Data yang dia mau pelajari. Nah, sekarang data yang dia mau pelajari. Perhatikan ini supaya lebih jelasnya, lihat. Ini ada data, ini datanya. Nah, data inputan nanti setelah dia pelajari ini, setelah kita input ini, kita akan bagi dia menjadi data input, yang mana itu data input dan yang mana disebut dengan data output. Data input, data yang akan dipelajari. Data output adalah data keluaran. Jadi seakan-akan kita beritahu dia, bilang, hai, kalau ini mesin, kalau dia 5,1, 4,9 dengan data-data seperti ini, dia punya label-label tersendiri nantinya. Misalnya Iris setosa, dia punya label-label tersendiri, range tersendiri, dan Iris virginica juga punya range tersendiri. Silakan kau pelajari ini mesin. Nanti setelah itu saya akan tes kau. Paham sampai sini? Paham, Iya, Pak. Pak. Oke. Ya. Oke. Nah, data inputan ini disebut dengan data inputan, ini disebut dengan data output. Paham? Biasanya kita sebut dia, ini saya lupa. Biasanya kita sebut dia, jadi machine learning itu ada dua. Ada beberapa istilah. Yang pertama itu kita sebut dia dataset, di mana dataset itu terdiri dari pertama input, kedua output atau target atau label. Ya. Inilah disebut dataset. Jadi kalau yang dataset yang mana tadi yang di sini? Ini datasetnya. Inputnya yang mana? Yang inputnya itu yang ini. Yang 4 ini input. Terus output yang mana? Yang label yang ini, yang label. Nah, sama seperti di video tadi, kalau ada yang sudah nonton video, misalnya tendangan Ronaldo latihan tendangan bebas. Kita anukan lagi yang di video itu. Ronaldo latihan tendangan bebas. Misalnya ini pagarnya. Ya, misalnya ini pagarnya. Ronaldo ini latihan tendangan bebas ya. Nah, ini Ronaldo. Nah, bikin. Ini bolanya. Ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan ketika dia akan menendang. Pertama itu tinggi pagarnya, terus sudutnya, ya. Setelah itu jaraknya, ya, jarak dari gol, dan apa kekuatannya. Jadi jarak apa tuh kembali sudah terus ini. Jarak, sudut, arah, apa tinggi pagar atau tinggi saja, sama kekuatan. Bisa saja kita tambahkan di sini arah mata angin, apa lagi nih, kekuatan angin, ya, angin dan arahnya angin. Bisa saja kita tambahkan di sini. Nah, ini yang akan jadi input. Ini semua jadi input untuk memperhitungkan apakah dia nantinya apa? Ada kemungkinan. Ada dua kemungkinan apa? Halo? Gol dan tidak gol, Pak. Betul. Kemungkinannya cuma dua. Gol dan no goal.
meleset. Nah, dari inputan yang kita berikan tadi yang ini, keluarannya cuma 2. Kalau bukan gol, ya tidak gol. Paham maksudnya? Paham, Pak. Pak. Nah, itulah yang disebut dengan input. Ini disebut input. Ya, ini disebut input. Ini disebut output. Inilah yang disebut input dan outputnya. Nah, setelah kita teliti, apakah Ronaldo cuma melakukannya 1 kali dalam latihan? Halo? Apakah dia cuma Tidak, lakukan Pak. 1 kali ketika latihan? Hah? Tidak, Pak. Tidak. Berkali-kali. Pasti berkali-kali, toh? Berulang. Iya, toh? Iya, Pak. Dia pasti lakukan berkali-kali. Sehingga variasi data yang keluar kemungkinan juga berbeda. Ya, dengan jarak yang tertentu, sudutnya berubah-ubah, tingginya berubah-ubah, misalnya kekuatannya berubah, angin dan arah anginnya berubah-ubah, maka pasti juga berubah hasilnya. Mungkin banyak golnya, dan melesetnya banyak, atau melesetnya lebih banyak, dan golnya lebih banyak, lebih sedikit. Kemungkinan seperti itu dalam latihan. Paham ya? Paham, Pak. Iya, Nah, inilah yang disebut dengan output atau kelas atau kategori. Yang ini disebut dengan inputan. Nah, keseluruhannya disebut dengan dataset. Nah, ketika dia melakukannya berulang-ulang, itulah disebut dengan dataset. Sama seperti tadi ini, bunga iris ini. Bunga iris ini, dia lakukan berapa kali pengujian dan terhadap 100 atau 150 jenis, 150 bunga iris. 150 lembar bunga iris dia teliti. Sehingga dia dapatkan hasil yang bervariatif. Dan ternyata dia klasifikasikan dalam 3 klasifikasi. Ada iris setosa, ada iris virginica, dan ada iris versicolor. Nah, kalau di sini ya. Nah, data ini yang akan dipelajari sama mesin. Nah, karena manusianya lakukan latihan berulang-ulang, tadi pengumpulan data berulang-ulang. Nah, mesin juga melakukan apa? Maka mesin, karena kita mengajari mesin, nah, mesin juga harus melakukan itu. Dia harus melakukan apa? Mempelajari berulang-ulang ini data. Dia mempelajari seluruh data ini. Nah, ketika kita garis tahu bahwa kalau 5,1 atau 5,9, 3,0, 5,1 dan 1,8 untuk ukuran mahkota dan kelopaknya, maka hasilnya pasti iris virginica. Iris kalau 5,0, 3,6, 1,4 dan 0,2 itu iris setosa. Ini yang dia pelajari. Akhirnya setelah dia pelajari, ini saya enggak usah dulu ajar ini, nanti belakangan praktikum. Dia pelajari dengan metode tersendiri, dia pelajari yang kita ajarkan. Akhirnya dia bisa, ini hasil trainingnya, ini bagian trainingnya, ini bagian trainingnya. Dia akan apa? Dia bisa lakukan apa? Prediksi sendiri. Setelah dia pelajari semua datanya, dia bisa lakukan prediksi sendiri. Nah, ini banyaknya data yang dia pelajari. Yang apalagi dia tes. Ini testingnya. Ini proses testingnya. Nah, hasilnya 0,97. Nah, ketika kita masukkan data baru, ini data yang baru yang kita masukkan, kita coba masukkan data baru, dia akan pelajari. Dia akan apa? Bukan dipelajari, dia akan pelajari datanya terus dites. Dia akan keluarkan tes. Oh, ternyata ini iris virginica. Paham maksudnya? Paham ya? Lihat, yang saya masukkan cuma datanya, data panjangnya. Yang keluar adalah output. Apakah dia iris virginica, iris setosa, atau iris versicolor. Paham sampai sini? Iya, Pak. Paham. Oke. Di sini saya lihat di sini ya. Ketika kita melakukan ini persoalan lagi. Ketika kita mau jadi pintar,
atau semakin pintar, apakah kita harus menambahkan, apa yang harus kita lakukan? Belajar. Ya, belajar. Data, Pak. Belajar. Apa? Belajar memperbanyak Datanya, Pak. ya, memperbanyak apanya? Belajarnya, trainingnya. Memperbanyak belajarnya. Ya. Nah, itu Ronaldo tidak mungkin bisa punya insting cetak gol setinggi itu misalnya, atau Messi. Nah, terserah kau bilang ini Messi atau Ronaldo, terserah kau. Ya, siapa punya fansnya juga terserah. Nah, dia tidak mungkin bisa belajar menendang seperti ini kalau ahli seperti itu kalau dia tidak apa? Dia tidak latihan banyak-banyak, paham ya? Iya, Pak. Jadi salah satu cara untuk apa? Untuk memperkuat akurasi adalah dengan memperbanyak latihan. Jelas ini? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Sekarang di sini di bagian program ini ada namanya splitting data. Splitting data artinya gini. Mesin itu minta sebelumnya kita kata dari datamu ini Bang, boleh tidak kau kasih tahu saya berapa yang saya harus latih dan berapa yang harus nanti saya testing. Oke, di sini saya ambil test size-nya 0,3 dalam artian 30% dari data yang ini. Yang diinput tadi. Data yang kita input tadi ada 150 nih. Ini 150. 30%-nya dari 150 berapa? Ya. Ya, anggaplah 45 data. Ya, karena 45 harusnya data. 45 data banyak nih. Artinya yang tadinya harusnya 150 dia latih berkurang 45, artinya tinggal 110 mami. Ya, 105 mami datanya, data latihannya. Ini dengan 0,3 dengan 30% di cutting tadi dengan 110 data hasilnya 97%. Ya. Bagaimana kalau saya kasih naik datanya, size datanya, ya, trainingnya. Dengan apa? Saya kurangi data tesnya 0,1. Saya training kembali. Nah, saya testing kembali. Kita lihat. Ini tadi dalam artian saya telah tambahkan apanya? Data trainingnya. Kenapa? Karena data testing cuma 0,1. Dari tadi 0,3 berarti terpotong 0,30%. Saya sekarang kurangi dia jadi 0,1 berarti tinggal 10%. Artinya bertambah data trainingnya jadi 135 data baris. Oke, setelah itu dia pelajari. Dan hasilnya berapa persen? Naik. Akurasinya jadi 97%. Naik jadi 3% dari 97 ke 100%. Paham ini? Paham? Halo? Iya, Pak. Nah, inilah pengaruh dari namanya Iya, data. Pak. Ini pengaruh dari namanya data training. Nah, sekarang dia tebak lagi Iris Virginica 100%. Tidak berubah datanya. Semakin naik keyakinannya mesin. Kenapa? Karena dia sudah belajar. Dia yang tadinya dia pelajari cuma 115, 105 data, sekarang jadi 135. Ini kalau kau tambah lagi datanya pasti berubah lagi. Bukan berubah lagi, lebih bagus lagi akurasinya. Nah, itulah kenapa di dalam dataset itu kita selalu pasti kenal ada namanya data training dan ada namanya data testing. Di mana training itu dipakai untuk melatih mesin, untuk data yang dipakai untuk melatih mesin, dan data testing itu untuk menguji mesin. Jadi ibaratnya Ronaldo ketika dia latihan di tempat latihan lebih banyak pasti daripada ketika dia menendang penal. Misalnya menendang di satu pertandingan Ronaldo mungkin tendangan free kicknya cuma mungkin dia punya free kick mungkin cuma 3 kali. Ya.
Itu pun tidak, kemungkinan tidak masuk semua, atau mungkin masuk semua atau tidak masuk semua. Tapi kalau di training beda lagi pasti. Jumlah tendangan dia pasti lebih banyak daripada yang pada saat pertandingan asli. Paham ini? Halo? Iya, Iya, Pak. Ya, ya. Ngerti sampai di sini? Bagaimana itu analoginya mesin learning? Jadi mesin learning itu mesin yang belajar, kita butuh dataset. Untuk apa? Mempelajari mesin learning. Untuk apa? Untuk apa? Untuk supaya mesin itu bisa belajar, kita butuh dataset. Dataset inilah yang kita gunakan untuk mengajari mesin untuk pola data. Jelas ya? iya, Pak. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Eh, dalam mesin learning, ada namanya pelabelan atau pemberian label pada output atau target. Nah, pelabelan itu biasanya dilakukan oleh manusianya. Kenapa? Karena manusia ingin memastikan bahwa data yang dia bikin itu benar. Ngerti ya? Ngerti? Gini misalnya, ketika saya masukkan ini tanpa label di mesin, saya masukkan ini data yang ini tanpa labelnya, dia tidak bakalan tahu bahwa ini datanya yang dimaksud ini adalah jenis dari bunga iris. Kenapa? Karena kita tidak memberitahukan bahwa ini tipe datanya, ini tipenya ini bunga. Kita tidak memberikan maksudnya, kita tidak memberikan outputnya, kita tidak berikan dia targetnya. Sama seperti kita suruh dia kerja, tapi kita tidak tahu, kita tidak berikan dia penjelasan apa maksud yang dia pelajari ini, apa yang dia maksud dia kerjakan ini. Paham? Paham? Iya, Pak. Maka Iya, Pak. dari itu ketika kita membuat dataset, ketika kita membuat dataset, maka pastikan bahwa kita memberikan label sendiri. Ini data ini dari proses pengambilan data. Sementara labelnya manusia memberikan label. Karena ketika kita masukkan ini ke dalam mesin ketika dia mempelajari cuma datanya yang ini saja, dia tidak bakalan tahu mau targetnya apa. Maka dia akan mengelompokkan data berdasarkan dirinya sendiri nantinya. Berdasarkan anunya sendiri. Misalnya saya kasih Alif. Alif, ini ada benang, ada jarum, ada bambu, ada kain. Saya cuma kasih dia. Terus kau bilang, mau diapain ini Pak? Terserah kau mau apain. Kan pasti bingung Alif, toh? Iya tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Paham ya maksudnya? Iya, Pak. Paham, Pak. Nah, makanya setiap dataset, satu dataset itu satu row dataset, dia harus ada apanya? Harus ada labelnya. Dan yang melabel itu manusia, bukan mesin. Contoh ya, contoh. Saya kasih contoh skripsinya anak-anak. Oh. Oke, ini ada data 4.500 baris. Ini 4.500 baris. Ketika manusia, ini data, ketika saya tanya kau tahu pasti apa maksudnya? Maksudnya gini, coba baca ini.
Tempatnya sejuk, lebih cocok untuk rekreasi anak-anak. Tiket weekdays-nya 15.000 per orang. Tempat duduk banyak, ada pemancingan, wahana bermain musik, bermain anak, sewa sepeda listrik, dan lain-lain. Ini kira-kira apa maksudnya? Dari data ini. Kelihatan ya? Halo? Iya, Pak. Apa maksudnya ini kira-kira? Misalnya ini banyak pohon, pohon yang berbuah juga. Ah? Tempat wisata, Pak. Iya, betul. Tempat wisata. Wisata. Di apa itu? Dia memberikan nih Pak ulasan positif. Oke, betul. Sekarang ketika manusia saya kasih, dia ngerti langsung toh. Iya, Pak. Tapi ketika saya kira-kira kalau saya kasih mesin, dia ngerti tidak langsung maksudnya ini mau apa? Tidak, Pak. Tidak. Kecuali kau berikan dia yang namanya label. Ah, belum ada label. Ah, ini. Kecuali kalau kau berikan dia yang namanya label. Misalnya ini label. Kecuali kita berikan dia label, baru dia akan tahu apa maksud dari data yang kita input ini. Paham maksudnya? Paham, Pak. Jadi ketika kita kasih tahu, oh ini positif. Oh kalau yang di bawah itu negatif, ada yang netral, ada negatif, ada netral. Ketika kita memberitahukan dia seperti ini, maka dia tahu, dia akan membaca pola. Oh ternyata begini polanya. Nah ketika dia sudah membaca polanya, maka dia akan tahu, oh ini maksudnya, ini yang harus saya buat, ini yang harus saya bikin. Nah itulah mesin. Makanya netral ini, positif ini, negatif ini dari mana? Dari manusia, Pak. Nah, betul. Dari manusia. Itulah yang disebut dengan pelabelan. Ingat ini. Inilah yang disebut dengan pelabelan. Inilah yang disebut dengan pelabelan. Pembuatan label sehingga atau target, pemberian target sehingga mesin bisa tahu apa maksud dari dataset ini. Paham? Iya, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Ngerti ya? Ngerti? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Sekarang yang masalah adalah jangan sampai salah labelnya. Kalau salah labelnya berarti pasti salah kemungkinan nanti pelajarannya, mempelajarinya. Sama seperti kalau gurunya salah, berarti muridnya nanti salah. Kenapa? Karena kita akan mengajarkan mesin ini. Ketika kita mengajarkan mesinnya pasti tidak akan apa? Tidak boleh salah kecuali kalau manusianya yang salah. Paham? Iya, Pak. Nah, atau mesin juga masih bisa salah. Masih bisa salah. Apalagi kalau kita yang salah, ajarkan dia. Itulah yang disebut dengan machine learning. Nah, ini yang disebut dengan pelabelan. Jadi kita sudah tahu yang mana itu label, yang mana itu input, yang mana di situ data training, yang mana disebut dengan data testing. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Apa? Kalau misalnya, Pak, yang begini, Pak, untuk memberikan data baru itu, Pak, bagaimana caranya? Apa yang dimasukkan? Data baru. Iya, Pak. Data baru ini untuk apa? Training atau testing? Untuk testingnya, Pak, kalau misalnya mau diketahui ini positif atau tidak, Pak. Misalnya saya masukkan beberapa kata begitu, Pak. Terus mau ditahu hasilnya apa. Bagaimana caranya itu, Pak, untuk mesin ini menentukan? Oh, itu di sini. Ya. Nah, ini. Oh, itu di sini. Jadi kita masukkan saja data. Ini data acak. Jadi yang tadi itu 4.500 itu data trainingnya. Itu tadi data trainingnya. Nah, setelah itu setelah di training ini. Nah, ini proses trainingnya. Nah, tinggal apa? Tinggal masukkan lagi data baru, data testing yang baru, data untuk di testing.
Nah, setelah di testing, hasilnya ini. Nanti itu masalah teknis ya. Itu masalah teknis. Jadi hasilnya ini, keluarannya di mana? Keluarannya nanti di sini. Ini keluarannya. Data